gue bisa tahu angka favorit atau alamat favorit? Kayaknya mending angka favorit deh. Jadi gue bisa menggali alasan kenapa mereka jadiin angka ini sebagai favorit. Kakak, aku mau titip beli makanan tapi jumlahnya harus 2 ya. Ih, kenapa harus 2, Dek? Pasti kamu mau rakus ya. Aku kalau beli apapun jumlahnya harus 2, Kak. Emang kayak gitu dari dulu. Oh alah, pantes saja kamu suka angka 2 ya. Sebenarnya bukan suka sih, Kak, tapi memang kebiasaan aja. Soalnya kan aku anak kedua. Oh alah, berarti kalau angka favorit itu belum tentu suka, tapi memang sering dipakai ya. Gue lagi ikut kuis dan gak bisa jawab nih. Mana sini gue coba lihat. Pilihannya ada angka 5 dan 9. Iya, dari yang gue cari-cari sih jawabannya 6. Tapi kenapa gak ada ya pilihannya? Masa sih? Oh alah, tenang aja, lo bisa pilih sesuai angka favorit lo, yaitu 9. Loh, kok lo bisa tahu angka favorit gue? Padahal gue nggak pernah ngasih tahu siapa-siapa. Karena gue tuh punya kekuatan dikasih sistem bisa melihat angka favorit seseorang. Keren kan? Ih, keren dari mana? Kalau orang nggak mau ngasih tahu tapi lo maksa buat cari tahu, itu kan namanya nggak adil. Ih, ya udah kalau gitu gue nggak akan umbar-umbar kekuatan gue lagi. Puas kan lo? Nah, tindakan yang bener tuh, gitu aja. Jadi nggak akan menimbulkan masalah. Banyak mau, pusing pala Barbie. Kira-kira gue boleh gabung ke geng kalian nggak? Nggak boleh, member geng kita itu cuma berdua aja, itu udah lebih dari cukup. Tapi kenapa? Oh alah, ternyata karena angka favoritnya itu 2, makanya dia nggak mau nambah member. Karena gue suka aja cuma berdua, nggak ribet dan no fake. Masa sih, Ti? Kalau gitu kita lihat aja Dela, apakah dia punya pemikiran yang sama kayak lo? Sebenarnya, wah Dela aja ngarep temenan bertiga, berarti harusnya gue masuk dong ke dalam geng kalian. Maaf Vel, tapi gue nggak punya kuasa karena ketuanya tuh Tiara. Idi, geng gini doang pakai ketua-ketuaan, buat apa coba? Ya karena gue yang ngebiayain semua aktivitas geng ini. Mau ngomong apa lagi lo udah skek kan? Vel, gawat, gue butuh bantuan kekuatan lo itu. Lah, bukannya tadi lo nyuruh jangan dipakai lagi, gimana sih? Kali ini lo harus pakai ke anak baru itu, si Tasya, yang pendiam itu ya. Kenapa? Tadi sih dia ngoceh kayak baca mantra angka gitu. Kalau gue tebak sih pasti lo kepo sama mantra yang dia baca kan? Bener, kalau lo bisa tahu angka favoritnya sih keren. Gue nggak mau liatin, pasti lo mau pakai mantranya buat berbuat jahat kan? Ih, enggak, gue cuma mau tahu dia ngutuk gue apaan. Dia ngutuk lo, emang udah pasti. Dia ngelontarin angka-angka sambil ngeliat ke arah gue dan melotot. Kan gue jadinya panik. Iya kok, jadinya aneh banget ya. Kalau gitu gue harus cari dia kan? Mana sih tuh orang, susah banget dicarinya. Ya ampun. Feli, kamu ada lihat Tasya nggak? Dari tadi saya udah cariin dia kemana-mana tuh nggak ada. Lah, dari tadi saya juga lagi nyariin dia, Bu. Angka favorit ibu 100. Iya, makanya saya suka banget sama murid yang dapat nilai 100 kayak si Tasya ini. Ngomong-ngomong, ibu cari dia buat apa? Ada yang harus saya omongin sama dia, penting banget. Oh, titip pesan ke saya aja, Bu. Nanti saya pasti bisa nemuin dia kok. Gak bisa lah, soalnya ini hal privacy. Tapi kayaknya kamu juga ada hal yang penting ya sama dia. Iya, Bu, penting banget sampai gak bisa ditunda. Real, no fake. Ya udah, ibu bakal kasih tahu kamu, tapi gak secara cuma-cuman ya. Bayarnya dengan cara kamu kasih tahu aja yang lagi viral sekarang apa. Aduh, apaan ya? Oh, Ade, tolong bapak dikejar tempe. Goreng. Wah, ibu jadi tahu apa yang lagi viral sekarang. Goreng. Kemungkinannya Tasya itu ada di kamar mandi. Wah, makasih Bu. Ya, kenapa sih lo menyendiri mulu dan pendiam gak berbaur sama yang lain? Gue gak pengen, jangan deket-deket gue. Menjauh sana. Iya ampun, gak sopan banget sih. 911 itu kan artinya bisa tahu asal makanan atau asal manusia. Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Belum tentu juga kan kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Pembohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Oops, sorry. Kesha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu?
Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo, pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel, soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay, gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... Hah, ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya, bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh, soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo, jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa, rasanya sih enak. Tapi karena Keisha datang, gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi, dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue, mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh gak sih? Vel, gawat Vel. Kenapa deh? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue. Mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang. Halo kakak, akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Keisha ngasih makanan loh kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Keisha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1. Bisa tahu asal makanan orang atau asal minuman orang. Kalau asal minuman kan kemungkinan dari pegunungan, soalnya air putih. Kalau asal makanan beragam. Non, saya udah siapin bekal spesial loh. Astaga, tumben banget pak. Ih, bapak bohong, asalnya dari warteg. Hehe, saya disuruh nyonya buat masak, tapi saya nggak punya waktu, jadi saya beli deh. Emangnya mama kemana pak? Katanya nyonya tuh lagi persiapkan makanan yang mewah buat kamu, tapi hari ini kamu merakyat dulu ya. Iya udah deh, padahal mama nggak perlu serepot-repot gitu kan, gue bisa belanja di kantin. Tapi saya ada nguping pembicaraan nyonya di telepon sama seseorang, katanya asal makanan ini sangat rahasia. Hah? Dek, ayo kita berangkat ke sekolah bareng. Loh, bekal kamu mana? Ini kak. Oh, itu pasti dari mama kan? Hah? Dari om? Iya kak, soalnya tadi ada yang nawarin aku roti, jadi aku mau deh. Ya ampun deh, untung aja kamu nggak diculik. Biasanya kan itu modus-modus. Muka orangnya nggak kelihatan kayak penculik kok, katanya sih dia temen mama. Temen mama? Siapa ya? Setahu gue mama nggak punya temen. Kakak punya kekuatan bisa melihat asal makanan seseorang. Wah, kalau gitu pakai ke mama aja kak, tapi jangan sampai ketahuan sama mama. Emangnya kenapa kalau ketahuan? Ya ampun, penakut banget sih kamu. Mama nggak akan biarin kita tahu asal makanan dari dia itu dari mana. Hah? Aduh, senangnya hari ini. Keisha, mana makanan lo? Ya jelas udah di perut lah. Tadi gue makan ayam penyet. Wow. Ayam penyet dari mana tuh? Hah? Dari kantin. Perasaan di kantin nggak ada jual ayam penyet. Ada loh, baru dibuka hari ini. Sambalnya mantul. Oh, ya udah. Gue ngerasa kekuatan gue ini nggak guna. Kekuatan lo bisa melihat asal makanan ya? Kebetulan banget gue baru baca berita. Katanya nyokap lo tuh lagi diselidikin sama orang-orang. Hah, kenapa? Pokoknya diselidikinnya tuh menyangkut makanan. Astaga, kalau gitu sebelum mama ditangkap polisi, gue harus nolongin mama duluan kan? Gue harus cari mama nih. Gue harus pulang sekarang juga. Vel, tadi nyokap lo ada kesini loh. Hah, ngapain? Perasaan hari ini nggak ada pertemuan orang tua deh. Katanya sih dia mau nganterin bekal buat lo. Oh, bekal makanan. Perasaan tadi gue udah dikasih sama Pak Satpam kalau asal makanan lo, hah? Pasti lo liatnya dari Palangkaraya ya? Ya iyalah, orang gue habis dari sana, gue bawa makanan dari sana. Ya ampun, keren banget lo bawa makanan terbang lewat pesawat sampai ke sini. Ya iya dong, tapi lebih keren bekal lo lagi sih. Dela, lo sarkas ya? Emang apa sih bekal yang dikasih sama nyokap gue itu? Lo lihat aja sendiri tuh di kantor guru. Hah? Kantor guru? Waduh, bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru nih karena gue manja. Permisi bu. Saya mau ambil bekal makanan saya. Feli, kita ngobrol dulu ya sebelum kamu ambil bekal makanannya. Ngobrol? Hah? Asal makanannya bu guru dari mama? Oh, ternyata kamu bisa melihat asal makanan seseorang. Emangnya mama saya kasih ibu makanan apa? Makanannya sangat berharga. Mama kamu itu dapetinnya dari mana ya? Saya nggak mau ngasih tahu deh. Kenapa sih bu? Astaga,
Bu Guru meledak. Haha, ya ampun Velo harus tanggung jawab tuh. Ya ampun bisa-bisa gue ditangkap polisi karena gue menghabisi Bu Guru secara tidak langsung. Gimana dong, Kay? Ya nggak mungkin lah, Vel. Itu cuma ketakutan lo doang. Lagi pula yang menghabisi Bu Guru bukan lo. Iya, gue juga nggak tahu kenapa Bu Guru tiba-tiba meninggoy. Jangan-jangan gara-gara makanan yang dimakan. Itu artinya pelaku yang menghabisi Bu Guru adalah nyokap lo. Apa? Aduh, mana sih bakal yang dimaksud Bu Guru dan Dela? Hah? Jangan-jangan cuma permen kecil ini. Tunggu, karena gue udah dapat permennya, jadi gue udah bisa lihat kan asal makanan gue dari mana. Oke, gue bakal lihat dulu karena gue nggak mau kejadiannya kayak Bu Guru itu sampai meledak. 3, 2, 1. Tunggu.